Oke teman-teman, ketemu lagi bersama aku ya di channel pencinta musim ini. Nah, di video kali ini kita membuat layangan kuir teman-teman. Apakah kita akan membuat layangan kuir sekecil ini? Oh no ya tidak, kita tidak membuat layangan sekecil ini, tapi kita akan membuat yang lebih besar gitu ya teman-teman. Ini layangan kuir ukurnya tuh, nah 2 jengkal ya, 2 jengkal kurang lebih sekitar 50 cm ya. Ini dia layangannya. Tapi kita akan membuat yang lebih gede. Nah ini untuk kerangkanya udah kita persiapkan ya, tinggal kita merakit kerangkanya aja nih. Ini dia, ini kerangkanya teman-teman. Sekarang ini saya akan memperlihatkan kerangka-kerangkanya. Nah pertama itu yang paling penting di bagian kerangka ekor teman-teman. Saya akan sedikit jelaskan ya cara meraut atau menunjukkan di bagian mana kita buat lentur dan di bagian mananya kita buat kaku. Nah simak bagi kalian yang ingin belajar membuat layang kuir agar bisa terbang ya teman-teman. Nah ini dia. Untuk kerangka ekornya kita buat kecil-kecil ya teman-teman, kecil-kecil lemas ya, kita buat kecil lemas. Nah ini kita rakit seperti ini dulu. Nah ini ya, nah ini kita buat seperti ini dulu ya. Ini kerangkanya kecil lemas. Di bagian atas kita buat agak besar dan semakin ke ujung kita buat semakin mengecil. Dan lengkungnya itu seperti joran pancing ya teman-teman. Gitu ini ya. Kecil-kecil aja. Nah seperti biasa di tengah nih ya, di atas kita buat gede dan semakin ke bawah semakin mengecil untuk di bagian kerangka ekor. Ini pentingnya teman-teman, kecil-kecil. Dan lanjut yang kedua yang paling penting yaitu kerangka pecukan sayapnya ya, kerangka sayap atas bawah. Nah iya teman-teman, yang ini untuk cara meraut bambu agar layang kita itu terbangnya bagus. Nah di bagian tengah-tengah ini kita buat agak kaku ya teman-teman. Di bagian ini kita buat agak kaku tengah-tengahnya dan semakin ke ujung semakin mengecil dan lemas tentunya ya teman-teman. Nah ini bentuknya seperti ini. Nah gini ya, di bagian ujung-ujungnya itu kita buat kecil lemas. Dan pastikan besar kecil kerangkanya itu sama ya. Atas bawahnya itu pastikan sama, yang atas dan bagian yang bawah pastikan sama, dan bentuknya itu pastikan sama juga karena itu berpengaruh penting dengan naik layangan kita. Sekali lagi, jangan pernah membuat kerangkanya terlalu kaku ya jika kalian masih pemula. Buat aja lemas-lemas dulu biar mencari terbangnya itu gampang ya teman-teman. Nah jadi bentuknya seperti ini ya, bentuk kerangka layangan kuir ukuran 1 meter 10 cm kurang lebihnya. Ini dia. Dan bagian kerangka lurus di sini kita buat besar ya. Untuk kerangka lurusnya kita buat besar dan rautnya itu bulat ya, agak bulat. Nah ini dia. Dan lanjut di bagian les sampingnya ini kita buat kecil-kecil aja ya, kecil-kecil lemas. Nah di sini ya, ini bentuknya gini. Pastikan kiri kanan sama ya, bagian les pinggangnya itu pastikan sama juga. Nah biar naik layang kita itu anteng di atas ya teman-teman. Di bagian kerangka ekor lengkung di bawah kita buat lemas juga seperti ini bentuknya. Dan ini di bagian pinggangnya ya. Nah ini. Dan sekarang langsung saja kita masuk ke tahap perakitan kerangkanya teman-teman. Dan ukurannya itu saya akan kasih nanti di saat selesai proses merakit kerangka layangan kuirnya. Jadi bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel pencinta musik. Oke teman-teman, dan sekarang masuk ke tahap perakitan kerangkanya ya. Nah pertama itu kita rakit dulu kerangka di bagian sayap atas bawahnya. Contoh seperti di video, pastikan merakit kerangka sayapnya itu kencang kuat ya teman-teman. Dan kiri kanan panjang kerangkanya itu pastikan sama. Nah untuk merakit di bagian kerangka sayap atas udah selesai. Dan sekarang tinggal kita satukan di bagian ujung-ujung kerangka sayap atas bawahnya. Contoh seperti di video ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kita membuat layang kuir agar naiknya itu stabil dan anteng di atasnya. Nah untuk kerangka seperti biasa kita buat kecil-kecil dan lemas tentunya ya. Kita buat lemas, pastikan kerangka ekor dan kerangka sayapnya itu kelenturnya sama ya teman-teman.
lemesnya itu pastikan sama, besar kecil kerangkanya pastikan sama ya. Nah, dan sekarang masuk ke tahap pemasangan tali penarikan di bagian kerangka pecukan sayapnya. Pastikan panjang talinya itu sama ya, kiri kanan pastikan sama. Dan ini sekilas untuk ukuran kerangka beserta letak pasang kerangkanya. Dan masuk sekarang merakit di bagian kerangka ekornya teman-teman. Nah, langsung saja kita ikat di sini ya. Sekali lagi pastikan setiap kita merakit kerangkanya itu atau mengikat kerangkanya, pastikan ikat-ikatnya itu kenceng dan kuat teman-teman, agar kerangkanya itu tidak mudah lepas. Nah, sekarang masuk ke tahap pemasangan lace pinggangnya aja lagi satu ya teman-teman. Nah, jujur teman-teman, membuat layangan kuir seperti ini, jika kalian sudah tahu tekniknya maka tidak akan susah membuat layangannya ya teman-teman ya. Dan mencari terbangnya itu relatif tidak akan rumit jika kalian sudah tahu tekniknya. Oleh karena itu, coba kalian simak tutorial lengkap dari channel ini. Nah, untuk kerangkanya kita buat kecil-kecil dan pastikan di bagian kerangka sayap dan ekor sekali lagi kelenturnya harus sama ya teman-teman. Jangan membuat kerangka terlalu besar jika kalian baru pemula gitu ya teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian membuat kerangkanya itu kecil-kecil lemas terlebih dahulu. Jika kalian sudah tahu tekniknya, maka kalian bisa membuat yang lebih kaku gitu ya. Itu saran dari saya. Jika kalian memiliki pendapat lain atau teori lain, kalian juga bisa menggunakan teori yang menurut kalian benar. Dan kalian bisa mencari tutorial dari channel lain gitu ya teman-teman ya. Poin yang pertama membuat layangnya adalah mencari terbangnya teman-teman. Walaupun bentuknya tidak terlalu bagus, yang penting bisa terbang ya gitu ya. Nanti kalau layang kita udah bisa terbang dan kita tahu bagaimana cara atau teknik membuat layangnya agar bisa terbang, untuk masalah bentuknya itu nomor sekian ya teman-teman. Mencari bentuknya itu lebih gampang. Yang susah itu bagaimana cara kita membuat layangnya agar naiknya bagus dan stabil di atas. Nah, ini dia untuk ukuran kerangkanya ya teman-teman ya, di bagian kerangka kibulnya. Oke teman-teman, ini dia ya kerangka layangan kuir 1 meter kurang lebihnya udah selesai kita buat seperti ini. Tinggal kita sampul aja ya. Untuk warna plastik yang akan kita gunakan menyampul, kita akan menggunakan warna hitam aja ya teman-teman. Kuir 1 meter. Dan ini dia tahap yang ditunggu-tunggu, yaitu membuat warna tengah atau warna sabuknya teman-teman, warna pinggangnya gitu ya. Untuk warna pinggang kita buat warna merah terlebih dahulu. Contoh seperti di video ini lagi proses memotong plastik yang akan kita gunakan menyampul kerangka pinggangnya. Untuk memotongnya itu pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Takutnya nanti kalau kita terburu-buru maka kita bisa salah motong plastik. Nah, ini dia, tinggal kita kasih warna aja ya. Untuk warnanya kita buat simpel aja, yaitu kita kasih warna kuning, merah, hitam ya teman-teman, agar tidak terlalu banyak ya warnanya, mengingat kita ini membuat layangan ukuran semeter. Dan langsung saja yang pertama kita sampul di bagian kerangka pinggang atau ekornya dulu ya teman-teman. Ini dia untuk warna yang udah selesai kita buat. Langsung saja sekarang penyampulan atau menukup di bagian kerangka ekor terlebih dahulu, contoh seperti di video. Nah, biasanya ada yang bertanya ke saya, "Bang, kenapa menyampul kerangkanya itu diawali dari kerangka ekor?" Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk teman-teman yang tidak paham ya. Kenapa saya menyampul dari kerangka ekor sekarang? Dikarenakan kalau kita menyampul kerangka ekor terlebih dahulu, kita lebih gampang mencari rapinya teman-teman. Dan hasilnya itu lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Jika kalian penasaran dengan cara menyampul di bagian kerangka ekor terlebih dahulu, kalian juga bisa mencoba ya teman-teman. Cobalah sensasi baru agar kalian tahu bagaimana cara menyampul jika kita menyampul dari ekor terlebih dahulu. Nah, sekarang masuk ke tahap penyampulan di bagian kerangka pecukan sayapnya teman-teman. Nah, begini kan lebih gampang menyampul kerangka sayapnya, dan mencari rapinya itu lebih gampang juga teman-teman. Contoh seperti di video ini pun menyampulnya itu hampir selesai ya, tinggal lagi dikit aja. Untuk plastik sedikit kita tarik-tarik agar kenceng atau kita mendapatkan hasil yang bagus gitu ya teman-teman ya. Nah, dan sekarang tinggal kita rapikan aja sampulnya
di bagian kerangka sayap. Contoh seperti di video. Untuk plastik yang lebih nanti langsung saja kita potong menggunakan gunting. Gitu teman-teman. Langsung sekarang kita rapikan plastik yang lebih itu menggunakan gunting. Setelah ini masuk ke tahap pemasangan glebernya teman-teman. Untuk glebernya kita buat agak pendek aja ya. Kita buat agak pendek mengingat kita membuat layangan kuir gitu. Jadi untuk ekornya tidak panjang ya teman-teman. Beda dengan layangan janggan. Nah ini dia untuk layangan kuir semeter kita udah ready. Tinggal pemasangan sendaren beserta tali goci dan kudunya saja. Layangan kuir semeter nanti tinggal kita tes terbang aja langsung ya. Dan seperti ini bentuknya, kita balik kita lihat dari depan ya. Kuir semeter kurang lebih seperti ini bentuknya. Langsung saja sekarang pemasangan kundonya teman-teman. Untuk kundonya kita buat yaitu setengah kerangka lurus ya teman-teman ya. Dan di sini kalau kalian baru pemula, alangkah baiknya kalian membuat kundo itu agak berat agar naik layang kita itu stabil di atas. Oke teman-teman, ini dia untuk layangan kuir kita ya. Udah jadi, ukuran 1 meter, sendaren udah terpasang, tali gocinya udah terpasang, tinggal kita tes terbang aja ya. Nah, kali ini kita akan kasih clue bagaimana cara menyeting tali goci agar layang kita tuh naiknya bagus ya dan stabil. Nah, jadi kalau untuk pemula teman-teman membuat layangan kuir seperti ini, kerangka sayapnya itu kita buat kecil-kecil ya. Seperti yang saya bilang di awal video tuh, kerangka sayap kita buat agak kecil. Dan untuk di bagian kerangka kibulnya ini kita buat kecil-kecil aja ya. Nah gitu. Nah tali goci di sini ada 2 ya teman-teman. Di bagian bawah ada 2. Dan untuk settingnya tuh di tengah-tengah sini ya teman-teman. Nah tengah-tengah seperti ini untuk settingan tali goci di bagian bawah. Dan untuk di bagian atasnya tali gocinya itu kita buat agak panjang lagi dikit ya. Kita buat agak panjang, kurang lebih panjangnya itu 2 meter aja ya teman-teman. 2 meter. Nah dan sekarang tinggal kita terbangkan aja layangannya. Nah dan sekarang langsung saja kita tes terbang layangan bebek hitamnya ini ya teman-teman. Langsung kita setting dulu dan kita menunggu angin. Jika anginnya udah bagus langsung kita buang layangannya. Kita tarik-tarik ya. Kita kasih tali pelan-pelan saja. Untuk layangnya teman-teman bisa nilai sendiri nanti ya hasil layang kita di saat kita terbangkan di atas. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel Pencinta Musim, mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kalian yang baru belajar membuat layangan. Dan kalau kalian belum mensubscribe channel ini, alangkah baiknya subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video terupdate lainnya dari channel Pencinta Musim. Nah, ini dia layangan bebek hitam kita atau layangan kuir kita udah berhasil terbang menginang di atas langit gitu ya. Enggak di atas langit sih, di atas tanah tentunya gitu. Marane kene muden Dewi J. Benar lah begitu. Katanya dramatis ya.
Iya teman-teman, itu tadi untuk tutorial layangan bebek hitam kita. Jika ada salah kata atau yang kurang jelas, saya minta maaf ya teman-teman. Next videonya sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang udah mensupport channel Pencinta Musim.